Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujianto Eskom dari SMA Negeri 1 Gondang Legi, Kabupaten Malang. Untuk kali ini saya mengikuti lomba Gembita tahun 2024 dengan judul Guru Impresif, yaitu mengambil judul yaitu cara menghafal Al-Quran dengan metode mengulang dan juga metode mapping ataupun metode pemetaan di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk memudahkan para siswa sekalian dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Jadi ketika kita mau menghafal Al-Quran, kita buka halaman yang kita akan hafalkan, kemudian kita baca misalnya di baris pertama kita baca, kemudian dilanjutkan dengan ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya sampai satu halaman. Itu dibaca saja sekitar 5 kali ataupun 10 kali sehingga kita mudah untuk membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengulang bacaan ayat pertama. Itu misalnya dibaca sebanyak 10 kali atau 15 kali, tergantung dari kemampuan kita untuk melafalkan secara mudah. Kalau misalnya dibaca 10 kali sudah mudah, berarti bisa dibaca 10 kali. Kalau masih sulit, itu bisa dibaca sampai 15 kali dan seterusnya. Jadi tergantung dari kemampuan seseorang. Nah, setelah dibaca sekitar 15 kali, 20 kali, itu nanti Al-Qur'annya ditutup. Kemudian kita ulang dengan membacanya tanpa melihat mushaf Al-Qur'an. Mungkin masih ada kesalahan, bisa dilihat lagi, kemudian sampai benar. Itu untuk ayat yang pertama. Kemudian setelah dirasa sudah hafal, kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya di bawahnya. Ini saya kasih contoh misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Nah, seperti itu dibaca sampai 15 kali, 20 kali sampai hafal. Kemudian setelah hafal dilanjutkan dengan ayat di bawahnya. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dibaca lagi. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Lagi inna nahnu dan seterusnya sampai hafal. Nanti kalau masih lupa bisa dibuka lagi. Itu ayat yang kedua atau baris kedua. Kemudian dilanjut dengan ayat ketiga atau baris ketiga dan seterusnya sampai di bawahnya. Nah, dengan metode itu, kalau kita konsisten mau menghafal, insya Allah dalam waktu sekitar 1 jam itu kita sudah mampu menghafal Al-Quran ini sekitar 1 halaman. Ya, kalau kita bisa konsentrasi, bisa fokus, itu insya Allah dalam 1 jam kita sudah bisa mampu menghafalkan 1 halaman. Nah, ketika nanti kita kesulitan lagi, mungkin karena kesibukan kita ataupun karena kita ada kegiatan lain, maka kita bisa mengulang lagi. Jadi untuk besok kita ulang lagi, terus lusa kita ulang lagi. Jadi ayat atau halaman yang masih baru ini harus kita sering mengulangnya.
Jadi halaman ini kita hafalkan hari ini, besok bisa diulang 5 kali. Terus lusa bisa diulang 3 kali. Begitu sampai kira-kira 1 minggu itu sudah melekat di dalam hati kita atau pikiran kita. Itu yang pertama dengan metode mengulang. Yang kedua dengan metode pemetaan. Dengan metode pemetaan ini misalnya kita akan membuat di dalam pikiran kita atau di dalam bayangan kita, kita kan misalnya sering ya melihat sesuatu, kemudian sesuatu itu kita petakan di dalam otak kita. Misalnya contoh ini, kita misalnya secara sekilas itu melihat ada sepeda motor lewat di depan kita. Nah, secara sekilas kita pejamkan mata kita, itu kita nanti bisa merekam kembali. Oh, tadi yang lewat sepeda motor di depan kita itu misalnya warnanya merah atau warnanya biru dan seperti itu. Terus tadi ada yang membonceng itu misalnya bapak-bapak, yang dibonceng misalnya anak kecil dan seterusnya. Itu kita petakan. Sehingga nanti ketika disuruh menceritakan kembali itu kita bisa. Nah, jadi seperti ayat di Al-Quran ini juga sama. Jadi misalnya ayat yang di atas itu adalah bunyinya wa anziruhum yaumal hasrati idz qudiyal itu kita selalu memetakan bahwa ayat itu berada di atas seterusnya ya. Kemudian yang di tengah itu misalnya ada ayat qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Jadi seperti itu. Atau yang di akhir sendiri ada ayat juga innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Jadi seperti itu. Nah, semakin kita nanti memetakan ini, semakin kita bisa memetakan letak-letak atau posisi ayat ini, insya Allah nanti kita akan memudahkan kita dalam menghafal. Tentunya yang pertama tadi menggunakan metode mengulang, ya, kita ulang sebanyak mungkin. Kemudian yang kedua kita dengan metode memetakan. Ya. Oleh karena itu ketika kita menghafalkan diusahakan harus menggunakan mushaf yang sama, tidak boleh berubah. Karena apa? Ketika kita sudah menggunakan mushaf yang berbeda, otomatis letak-letak ayat tadi pasti berubah. Itu nanti akan mengacaukan memori kita. Oleh karena itu mari kita gunakan dua metode tadi. Yang pertama banyak mengulang, yang kedua memetakan posisi atau tata letak ayat yang kita baca. Dan insya Allah kita dengan banyak membaca dan menghafal ini kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak nanti bisa mempraktekkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.